Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pertama bab enzim. Pada materi pertama ini kita akan banyak membahas tentang enzim, mulai dari definisi, struktur, terus komponen, sifat-sifat enzim, tata nama, dan juga klasifikasi enzim. Baik, langsung saja mari kita belajar. Nah Sob, kita akan mulai dari definisi dari enzim. Jadi, enzim ini merupakan senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Nah, apa sih biokatalisator? Bio itu artinya hidup, dan katalis artinya zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Jadi bisa diartikan bahwa enzim ini merupakan zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Reaksinya itu dapat berupa reaksi membentuk molekul kecil menjadi molekul lebih besar, ataupun reaksi pemecahan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Nah, bisa juga untuk reaksi perubahan dari molekul yang satu menjadi molekul yang lain yang berbeda. Nah, semua reaksi ini itu dapat terjadi lebih cepat di dalam tubuh kita karena adanya enzim. Tetapi sebenarnya kalau tidak ada enzim, itu juga bisa ada reaksi seperti ini. Tetapi itu harus melakukan perlakuan tertentu. Misalnya, untuk menyatukan molekul itu harus dikasih suhu yang tinggi. Atau contoh lain, untuk memisahkan molekul yang besar menjadi yang kecil, itu harus dibantu dengan kejutan listrik. Tapi bersyukurlah karena Allah menciptakan enzim di dalam tubuh kita. Nah, biar lebih jelas lagi mengenal enzim, mari kita lihat strukturnya Sob. Jadi, setiap enzim itu memiliki sisi aktif, yaitu berupa bagian lekukan. Nah, sisi aktif enzim ini itu sangat penting karena sisi ini itu berfungsi sebagai tempat penempelan substrat pada enzim. Nah, Sobat Biota tahu apa itu substrat? Substrat adalah senyawa yang akan diubah oleh enzim. Jadi substrat ini itu menempel ke sisi aktif enzim kemudian akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, dengan bentuk seperti ini, maka substrat itu akan mengalami reaksi kimia dan menghasilkan produk atau hasil reaksi. Nah, dengan adanya sisi aktif enzim inilah yang membuat enzim dapat mempercepat suatu reaksi Sob. Oke, supaya lebih paham saya akan kasih gambarannya nih. Sekarang kita bayangkan dalam keadaan tanpa enzim dan ada dua molekul sebagai substrat yang akan direaksikan untuk bergabung. Maka kita harus melakukan menaikkan suhu dulu untuk membuat kedua molekul ini menjadi tidak stabil Sob. Nah, kalau tidak stabil, maka ikatannya itu akan gampang berubah dan gampang bereaksi. Sampai akhirnya kedua substrat ini itu akan menyatu dan membentuk produk. Nah, sedangkan jika menggunakan enzim atau ada enzim, substrat itu akan menempel ke sisi aktif enzim, membentuk kompleks enzim substrat. Nah, di sisi aktif ini, kedua substrat ini akan dibuat tidak stabil, terus mengalami perubahan ikatan, dan akhirnya bisa menyatu serta membentuklah produk. Jadi tanpa harus susah-susah untuk menaikkan suhu Sob. Nah Sob, walaupun substrat itu hanya dapat menempel pada enzim di sisi aktifnya saja, bukan berarti bagian enzim yang lain itu tidak penting ya. Ingat, enzim ini merupakan protein yang tersusun atas rantai asam amino yang saling terhubung. Jadi kalau ada perubahan di salah satu sisinya, itu akan mempengaruhi sisi aktifnya juga. Jadi akan mempengaruhi rusak atau tidaknya enzim. Oke Sob, sampai sini artinya kita sudah beres nih mempelajari definisi dan juga struktur dari enzim. Berikutnya kita akan mempelajari komponen penyusun enzim. Nah, jika berdasarkan komponen penyusun enzim, ini bisa dibedakan menjadi enzim sederhana dan juga enzim kompleks atau holoenzim. Enzim sederhana itu hanya tersusun atas protein saja Sob. Jadi, sisi aktifnya itu adalah bagian dari proteinnya itu sendiri. Sedangkan kalau holoenzim itu tersusun atas dua komponen, yaitu ada komponen protein dan juga bagian non-protein. Nah, bagian protein itu disebut dengan apoenzim. Sedangkan bagian non-protein itu disebut dengan kofaktor, yang dimana membentuk sisi aktif. Nah Sob, kalau apoenzim itu tanpa kofaktor, itu akan bersifat inaktif atau tidak bisa bekerja.
Sama juga, kalau AVO enzimnya itu rusak, maka kofaktornya juga akan lepas dan enzimnya akan inaktif atau tidak bekerja. Baik sob, sekarang kita fokus ke holoenzim. Nah, kita sudah tahu ya, holoenzim itu ada bagian AVO enzim dan juga kofaktor. Nah, kalau berdasarkan jenis kofaktornya, holoenzim itu dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Di antaranya ada kofaktor anorganik, koenzim, dan juga gugus prostetik. Nah, kalau kofaktor anorganik itu berupa ion logam anorganik yang terikat lemah pada AVO enzimnya. Jadi, artinya itu gampang lepas sob. Untuk contohnya adalah enzim bikarbonat anhidrase yang memiliki ion Zn2+ sebagai kofaktornya. Sedangkan kalau koenzim itu kofaktornya berupa senyawa organik yang terikat lemah pada AVO enzim. Umumnya itu berupa vitamin dan senyawa turunannya. Contoh koenzimnya itu adalah NAD+, CoA, dan juga FAD. Nah, sedangkan kalau contoh enzim yang memiliki koenzim sebagai kofaktornya adalah alkohol dehidrogenase, yang dimana koenzimnya itu berupa NAD+. Sedangkan kalau gugus prostetik itu adalah kofaktor yang berupa ion anorganik atau senyawa organik yang terikat kuat pada AVO enzim dan tidak gampang lepas. Contohnya ada enzim katalase yang memiliki gugus prostetik berupa senyawa Hame yang mengandung zat besi. Nah oke, jadi itu ya untuk komponen penyusun enzim. Semoga dimengerti. Kita lanjut menuju sifat-sifat enzim. Jadi sob, enzim pada umumnya itu memiliki 6 sifat. Kita akan bahas satu persatu. Sifat yang pertama adalah enzim tersusun atas protein sebagai komponen utama. Ingat ya, tidak semua protein adalah enzim. Soalnya ada juga protein yang berperan sebagai hormon atau komponen struktural sel. Jadi intinya, enzim itu tersusun oleh protein, tetapi tidak semua protein adalah enzim. Lanjut, sifat yang kedua adalah biokatalisator. Tadi sudah dijelaskan ya, apa itu biokatalisator? Yaitu merupakan zat yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Namun, bisa diartikan lebih dalam lagi, yaitu enzim itu sebagai katalisator dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah sob, reaksi aktivasi itu adalah energi minimum yang harus diserap supaya suatu reaksi itu dapat terjadi. Supaya lebih jelasnya lagi, saya akan gambarkan menggunakan diagram ini. Nah, jadi kalau tanpa enzim, maka si substratnya itu harus dikasih panas sampai di mana substrat itu bisa bereaksi. Nah, contohnya energinya harus sampai sini supaya bisa terjadi reaksi. Nah, berbeda jika ada enzim atau jika menggunakan enzim, maka energi yang dibutuhkan hanya sampai sini sob, untuk melakukan reaksi yang sama seperti tanpa enzim. Jadi artinya enzim itu akan menurunkan energi aktivasi atau energi minimum yang dibutuhkan untuk suatu reaksi. Oke, semoga paham ya. Sekarang sifat yang ketiga. Sifat enzim yang ketiga adalah bekerja secara spesifik. Nah, soalnya sisi aktif dari enzim itu hanya bisa berikatan dengan substrat yang sesuai saja. Supaya terbayang, saya gambarkan seperti ini. Di dalam tubuh kita terdapat banyak substrat. Misalnya kita menggunakan enzim lipase. Nah, dimana kita sudah tahu kan bahwa enzim lipase itu hanya bisa berikatan dengan lemak, misalkan. Nah, kalau ada substrat lain selain lemak, itu maka tidak akan pernah berikatan dengan enzim lipase. Karena sisi aktif dari enzim lipase itu hanya dikhususkan untuk substrat lemak saja. Jadi spesifik. Oke, sifat yang keempat. Enzim tidak akan ikut berubah menjadi produk. Nah, misalkan enzim lipase. Walaupun enzim lipase itu terlibat untuk memecah lemak yang membentuk asam lemak dan juga gliserol, tetapi enzimnya itu tidak akan ikut pecah menjadi produk. Makanya, sebelum dan juga sesudah reaksi, enzim itu akan tetap sama sob. Selanjutnya sifat yang kelima adalah reversible. Reversible ini artinya enzim dapat digunakan berulang kali, sehingga diperlukan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit.
Jadi satu enzim itu dapat dipakai berulang kali sob, atau berulang-ulang, selama bentuk enzimnya itu tidak rusak dan berubah. Nah, kalau rusak atau berubah, maka enzimnya itu tidak akan atau tidak bisa dipakai lagi. Nah, dan sifat enzim yang terakhir, beberapa enzim dapat bersifat melakukan reaksi bolak-balik. Contohnya adalah enzim bikarbonat anhidrase, yang dimana bisa mengubah CO2 menjadi asam bikarbonat, atau sebaliknya, bisa merubah asam bikarbonat menjadi CO2. Jadi bolak-balik seperti itu sob. Oke, jadi itu ya, sifat-sifat dari enzim. Artinya tinggal 2 pembahasan lagi di materi ini, yaitu tata nama dan juga klasifikasi dari enzim. Nah, namun sebelum kita melanjutkan, Biologi TV merupakan channel edukasi dan memiliki beberapa subkonten, salah satunya zona binatang dan akuatik. Mohon bantu channel ini untuk berkembang dengan cara like video ini serta like komentar yang saya sematkan. Dan bagi sobat biota yang belum subscribe, tolong bantu subscribe untuk terus mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu biologi. Semoga dengan membantu channel ini berkembang, sobat biota dapat ikut mendapatkan kebaikannya. Jadi, untuk yang telah membantu, saya ucapkan terima kasih. Oke sob, tata nama enzim. Secara umum, enzim itu diberi nama sesuai dengan nama substratnya dan ditambahkan dengan akhiran ase. Misalnya enzim pemecah laktosa menjadi glukosa dan juga galaktosa. Nah, substratnya itu adalah laktosa. Berarti, nama enzimnya adalah laktosa ditambah ase. Jadi nama enzimnya adalah enzim laktase sob. Contoh lain, enzim yang memecah asam nukleat menjadi nukleotida. Nah, berarti nama enzimnya adalah nuklease, dari kata nukleat dan juga ase. Nah, jadi pada umumnya seperti itulah tata nama dari enzim. Sekarang kita masuk ke klasifikasi dari enzim. Kita akan fokus klasifikasi enzim berdasarkan tempat enzim itu bekerja sob. Jadi, jika berdasarkan tempat kerjanya enzim itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu enzim intraseluler dan juga enzim ekstraseluler. Tapi nih, baik enzim intraseluler dan juga enzim ekstraseluler, ingat ya, mereka sama-sama diproduksi di dalam sel. Ingat, produksinya itu di dalam sel. Mau itu intraseluler ataupun ekstraseluler. Nah, jadi perbedaannya adalah saat mereka bekerja. Kalau enzim intraseluler itu akan tetap bekerja di dalam sel yang memproduksi enzim itu sendiri. Contohnya adalah enzim katalase, yang dimana dihasilkan di dalam sel dan bekerja di dalam selnya juga. Sedangkan kalau enzim ekstraseluler itu akan bekerja di luar sel yang memproduksi enzim itu sendiri. Contohnya adalah enzim pencernaan, yang dimana diproduksi di sel-sel kelenjar pankreas, tetapi enzimnya akan bekerja di usus halus sob. Nah, jadi paham ya, bagaimana klasifikasi dari enzim berdasarkan tempat kerjanya. Oke, akhirnya kita sudah beres nih, membahas materi pertama di bab enzim. Semoga dapat dicerna, berfungsi, dan hidup untuk sobat biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.